Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mendatang apa hari kesempatan Allah nasuluka ya Allah farau liman lam yahdur fi hadzal majlis fi hadhihi al-lailah wa hudurhum ya Allah fil mustaqbal tabarukan ya Allah lana wa lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa inna nas'aluka ya Allah asy-syifaa li mardana ismi mardana ya Allah min jamatina qarabatina wa ahlina isbihim haqqa syifaa fa innaka tashfi la syafi illa anta isbihim afrim as-sabra tabaruka minka ya Allah bi tilawatina lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para wargi anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah anu bingang sapirempotna ngan lanceuk teh eta jadi radi-radi sedih dan tiasa hadir. Mangga langkung tipayun orang panjatkeun puja-puji sang syukur ka Gusti Allah nu Maha Suci anu parantos maparinan sehat nikmat urang tiasa kempal silaturahmi sareng milari ilmu tolabul ilmu. Mugi-mugi urang dina waktos ieu dipaparinan barokah Gusti Allah. Dipaparinan ilmu anu manfaat anu tiasa diamalkeun ku urang sadaya. Dekat kantun salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos masihan bimbingan ka urang teu kinten deudeuhna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang teh mani sakitu tanggal walaruna ka urang sadaya mugi-mugi urang keng syafaat kanjena. Para wargi sadaya dudul anu pada dirugikeun teh ieu teh ngadukanya pada abdi teh sakieu mari jadi dudulna teh bade sesuai sareng kangge abdi tapi da ieu teh kangge sadayana kangge kamajengna gitu sesuai kemampuan sesuai kemampuan iya sesuai dengan kemampuan etang naonnya ngimutan gitu. Nya eta judulna teh ketika kita kembali lemah. Sapertos pribados teh tetes kembali lemah. Jadi sok emut kanu dina materi eta jadi sok menjadi sedih. Cing tinggalin zaman ieu kumaha mudahna terus kalangkung. Tapi masih aya keneh waktos. Gusti Allah tadi paparingan masih aya keneh waktos kangge nambih-nambih supados urang tiasa insya Allah selamat tiasa lebet ka sawarga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita kembali lemah, seorang manusia mengalami 3 masa, yaitu masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Jadi badai diauskan hartos nabaynya. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini surat Ar-Rum ayat 54. Allah Ta'ala pun berfirman,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Pada surat At-Tin ini ayat 95. Pada surat At-Tin di atas, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibrahim, dan Qatadah juga ada yang dimaksudkan dengan bagian ayat ini adalah dikembalikan ke masa tua, ke masa tua renta setelah berada di usia muda. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa masa muda adalah masa yang sangat menentukan. Masa muda sangat menentukan seseorang untuk kehidupan di masa tua. Orang emutkan di dia, jadi ya anom-anom, ya ini manitos menjaga nama sakalangkung. Keadaan seseorang di masa lemah, masa tua. Seseorang yang berada fase ketiga, fase terakhir dalam kehidupan di dunia, maka keadaannya menjadi lemah sebagaimana ayat-ayat di atas. Di masa ini tentu seseorang membutuhkan penjagaan Allah Ta'ala, karena lemahnya mencakup banyak sisi kehidupan. Lahiriahnya lemah, fisiologisnya lemah, ingatannya pun sebagian sudah melemah. Kata Ibnu Abbas, Ikrimah, ada masa-masa tidak semangat untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Jantan aitos lemah kieu mah kahoyong oge seueur. Hoyong sholat tahajud karek sabaraha 2 salaman tuhur teh restun. Masuk aja kata ini untuk anak-anak, untuk semuanya. Sadaya para wargi yang masih muda harus diingat setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Kudu semangat, kudu anu teduh ibu kelas kieu. Penjagaan yang sangat dibutuhkan oleh seorang manusia di masa ini adalah penjagaan agama, karena mereka sudah menjelang kematian. Dan kematian yang diharapkan kaum muslimin adalah kematian yang baik, sehingga benar-benar butuh Allah menjaganya, membimbingnya sampai pada akhirnya. Pak etang-etangannya nyumunkeun kasadayana ka anak itu ni teh pangjagakeun sik salatna hilap ni ke salat atan tingali salatna leres henteu, untuk menjaga supaya nanti hari kematiannya diharapkan menjadi kematian yang baik. Apa yang menjadi bekal agar Allah Ta'ala menjaganya? 1. Waktu mudanya yang digunakan untuk beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini An-Nawawi mengatakan, jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana amal yang dulu dilakukan pada saat muda. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah yang artinya bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi orang upami ngamalkeun nuju anom teh kacana kasepuh tidak hilang. Mata sing seueur anjeun jajan terus hate. Ibnu Qutaibah mengatakan, makna firman Allah yang artinya kecuali orang-orang yang beriman adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya,
di saat kondisinya fit, yang semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di saat usia senja, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, mereka tidak akan berhenti untuk beramal kebaikan. Maka orang yang beramal di waktu mudanya, di saat tua renta dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Orang tadi emot etanya. Jadi upami nuju anongna nuju mudana berjamaah iring tesepuh gitu tiasa berjamaah tetap pasihan pahala berjamaah. Amal-amal soleh yang berasal dari badan kita, lisan kita, juga yang berasal dari harta serta waktu kita. Harta yang bermanfaat adalah harta yang kita simpan di sisi Allah, bukan yang disimpan di tangan kita. Maksudnya di dia orang sedekah. Ya. Kedua, menjaga diri dengan ketakwaan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Pengertian takwa di sini, takwa adalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, serta kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut untuk hukuman Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menegaskan hakikat ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Barang siapa yang setelah menunaikan hal itu dikaruniai amal kebaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jagalah Allah. Suatu hari Abdul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih belia, Nabi wafat sementara Ibnu Abbas baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun atau lebih kecil lagi, beroleh wasiat dari sepupunya yang mulia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kepada kita, wahai anak, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Wasiat. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Asyik Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Sebagaimana kami pernah membaca dalam salah satu buku fiqh mazhab Syafi'i, mantan Abi Suja, dalam buku tersebut diceritakan mengenai penulisan mantan yaitu Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perlu diketahui bahwa beliau adalah di antara ulama yang meninggal dunia di usia sangat tua. Umurnya beliau ketika meninggal dunia adalah 160 tahun. Beliau terkenal sangat dermawan dan zuhud. Beliau sudah diberi jabatan sebagai qadi pada usia beliau yaitu 14 tahun. Keadaan beliau di usia senja di atas 100 tahun masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula ketika usia senja semacam itu, beliau masih diberikan kecerdasan,
Tahukah Anda apa rahasianya? Iya, beliau tidak punya tip khusus untuk rutin olahraga, bukan. Atau memang makan obat apa biar sehat terus, tidak, bukan. Namun perhatikan apa tip beliau. Aku selalu menjaga anggota badanku ini dari bermaksiat pada Allah di waktu mudaku, maka Allah pun menjaga anggota badan ini di waktu tuaku. Kurang itu masih anomnya menjaga tina maksiat nu alit ulah sok dianggap sepele, tiasa jaden maksiat ageng nya. Yaitu taat pada Allah, menjauhi segala maksiat di waktu muda. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Da nama kesakit jatuh nu gapil bae kangge pribados mah, kangge nu tos lemah mah memperbanyak zikir dan doa. Itu gampil, ringan tapi hese. Berdoa berlindung dari keadaan pikun. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal dubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnati mahya wa min fati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Ya etang doa kang ya urang berzikir orang nyantuk urang nutup lemah baiknya manung kami baik. Secara global afiat di dia pan aya afiatnya. Secara global afiat adalah perlindungan Allah bagi hambanya dari berbagai macam penyakit dan bencana. Makna afiat di dunia yaitu memperoleh keselamatan dari hal-hal yang buruk yang otomatis mencakup seluruh keburukan yang telah berlalu maupun yang akan datang. Nah, doa tadi. Sementara makna afiat di akhirat mencakup keselamatan dari siksa setelah kematian, seperti siksa kubur, siksa neraka, dan kengerian yang terjadi antara keduanya, hisab dan kesulitan-kesulitan lainnya. Tatina doa anu tadi. Permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan afiat dalam agama bermakna memohon perlindungannya dari segala perkara yang merusak din atau memperburuknya. Sementara permohonan afiat untuk keluarga agar keluarga mendapat perlindungan Allah dari beragam fitnah, bencana, dan musibah. Adapun permohonan afiat yang pada harta dimaksudkan supaya memperoleh penjagaan Allah Ta'ala dari kejadian-kejadian yang melenyapkan seperti hanyut dalam banjir, mengalami kebakaran, pencurian, dan peristiwa buruk lainnya. Dengan demikian doa ini mencakup memohon perlindungan Allah Ta'ala dari segala kejadian. Doa tadi meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya saatosna sholat
subuh. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, terus ada doa duanya dua. Ada hiburan untuk orang yang tertimpa musibah di sini. Agar sakit itu berubah bahagia, bukan keluh kesah, hendaknya seorang muslim mengetahui janji-janji yang Allah berikan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah alaihi wasallam. Apa janjinya? Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Nah, tapi orangnya telah sabar. Maka penyakit hati, ya penyakit hati ya tadi penyakit. Ada dua jenis penyakit. Menurut anggapan mayoritas orang yang dianggap penyakit hanyalah penyakit yang menimpa badan secara nyata, seperti demam, batuk, flu, dan sebagainya. Namun, tahukah Anda bahwa ada penyakit lain yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian dan penanganan? Itulah penyakit hati. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam sebuah pertemuannya dengan para dokter, wahai saudara-saudaraku, penyakit itu ada dua, yaitu penyakit hati. Inilah penyakit maknawi abstrak. Dan yang kedua adalah penyakit jisim. Inilah penyakit yang isi konkret. Jenis pertama harus lebih utama diperhatikan, ditangani, karena ia mengakibatkan kebinasaan abadi. Nah, ia nunyanak kena alam akhirat mah upami orang sakit hati dari obatan. Gimana cara ngobatan? Maka penyakit hati itu pangkalnya ada dua, yaitu subhat dan syahwat. Dari kedua hal inilah bercabang semua penyakit, dan amat sedikit orang yang mengetahuinya kecuali yang dirahmati Rabb-nya. Ibnu Utsaimin berkata, penyakit-penyakit yang menyerang agama yang porosnya adalah subhat dan syahwat. Jadi orang tunkeun penyakit syahwat sareng subhat. Tah ieu anu tiasa kadugikeun teh. Nah, janten anu kedah diemut ku urang teh kedah emut. Karena naon? Karena anu lima teh ya ieu mah hanya untuk mengingatkan saja. Ya, orang kedah emut kadinya. Kubur setiap hari menyeru manusia sebanyak 5 kali. Nah, di kuburan teh cenah nyarios, aku rumah terpencil, maka kamu akan senang dengan selalu membaca Al-Quran. Aku rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku rumah penuh dengan tanah dan debu, bawalah amal soleh yang menjadi hamparan. Aku rumah ular berbisa, maka bawalah amalan basmalah sebagai penawarnya. Aku rumah pertanyaan munkar dan nakir, maka banyaklah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
supaya kamu dapat menjawab kepadanya. Ya, 5 jelas racun dan 5 penawarnya. Dunia itu racun, juhud itu penawarnya. Harta itu racun, zakat itu obatnya. Perkataan yang sia-sia itu racun, zikir itu obatnya. Seluruh umur kita itu racun, taat itu obatnya. Seluruh tahun itu racun, Rasulullah itu obat, Ramadan itu obatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dipandang sebagai ibu, yaitu ibu dari segala obat adalah sedikit makan. Ibu dari segala adab adalah sedikit berbicara. Ibu dari segala ibadah adalah takut berbuat dosa. Ibu dari segala cita-cita adalah sabar. Orang yang tidak melakukan sholat subuh nih, dijauhkan segala cahayanya muka yang bersinar. Yang tidak sholat duhur tidak diberikan berkah dalam rezekinya. Yang tidak sholat asar dijauhkan dari keadaan kekuatannya, dari kesehatan dan kekuatannya. Yang tidak bersolat maghrib tidak diberi santunan oleh anak-anaknya. Yang tidak bersolat isya dijauhkan kedamaian dalam tidurnya. Ini mah pesan-pesan manawi tiasa kaemut ku urang anu sakit teh nu kedah deemut kanggo pribados utamina, tapi kangen anom-anom melangkung sakapeung masuk sampaikan kajari kanjaka, tapi dibebenjokeun deui kesorangan teh alah aya keneh ye saeutik di waktu teh nya. Tah sugan ku Gusti Allah teh dipaparin waktu sakedik oge kana ibadah, kangge nutupan, kangge mupusan anu tos kalangkung dosa-dosa. Urang teh kedah ngemut kadinya anu maya jarak jagene wah upami ngaos ini mah sakali tos salat teh ngan ukur tiasa 2 halaman, tapi ieu nu anu mah nu sajud mah atau atas maghrib teh ya minimal 100 ayat lah samalam gitu. Manawi sekap sakieu manawi pamilih aya kalepatan nyariosna atawa ngadugikeunana mugi direreskeun ku Haji Udin ya mah can sakadar ngemutan pada abdi tos kolot nya kitu deui ngemutan kanu aranom dan anom oge bakal kolot sami bae nya. Jadi bekal teh ti ayeuna ye ini mah hanjakal bakal teh bakal teh kurang, tapi nanti seperti benjokeun kesarangan teh alhamdulillah masih diparinan umur saeutik oge sugan ka Allah nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih aya nu ditaroskeun. Nu paling penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemutkeun pilih 5 perkara ieu masih kena aya maka manfaatkan satajan dongkap 5 anu sareng sunnah sabalikna. Nabi nyebatkan kamakila fi riwayah igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim sing seueur nyandak keuntungan nu seueur qabla khamsin satajan dongkap 5 perkara anu engke keuntungan nu seueur teu mudah. Jadi pami aya 5 perkara ieu enggal candak janten kesempatan kangge nyandak keuntungan nu seueur. Sebab nyandak keuntungan nu seueur ieu moal terulang kembali pami dongkap 5 sebalikna. Hiji Nabi nyebatkan syababaka qabla haramika.
Hiji kesempatan sina nyandak keuntungan besar, syababaka qabla haramika, masa mudamu. Jadi masa muda teh masa yang bisa banyak ambil manfaat yang banyak. Maka yang muda-muda, yang masih muda, berarti yang seperti kami ini yang 50 ke atas sudah tidak muda, tidak punya kesempatan itu dah. Sudah tinggal penyesalan tadi banyak sekali. Yang masih muda-muda itu kesempatan untuk mengambil keuntungan yang banyak sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua, untuk mengambil kesempatan yang banyak tidak bisa, karena lemahnya badan terutama. Ingat di Quran, di surat Yasin, kita ini diingatkan bahwa ditambah umur oleh Allah akan dikurangi kenikmatan yang ada pada kita, dikurangi kekuatan, dikurangi pokoknya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi mumpung muda, ambil kesempatan yang banyak yang menguntungkan sebelum masa tua. Jadi masa tua sudah tidak bisa banyak mengambil keuntungan yang banyak. Yang kedua, wa faraghaka qabla syughlika, masa sempatmu sebelum masa sibukmu ya. Jadi upami aya kesempatan teh cepat kita teh candak kesempatan teh. Sebab iraha-iraha bisi orang teh sibuk ya. Nuju sibuk mal tiasa seueur nyandak manfaat. Ya mang rencananya misalnya ayeuna wengi naon hadnya. Ini kita punya kesempatan, tidak ada kesimpulan yang lain. Sudah kebayang tapi tidak tahu takdir Allah. Malam ahad yang akan datang tidak mungkin sempat seperti ini. Misalnya, ya silakan aja kalau sempat. Misalnya yang akan datang kan, tapi pribadi saya ya, yang akan datang kan, insya Allah mau menikahkan Afif ya hari ahadnya. Malam ahad tuh nah mungkin ada kesempatan seperti ini lagi kumpul, ada acara lain. Jadi memang ya bukan hanya acara saja, tapi nanti kesempatan tuh kadang tidak terulang kembali. Nah datang dua kali. Jadi banyaklah. Coba misalnya yang umum aja. Sebelum 2 tahun ini sekolah itu gampang sekolah, mangkat anu gitu ya, sampai hoyong libur gitu ya, huyana teh, ayeuna libur bae, ayeuna mah 2 tahun libur bae, hoyong sekolah ya mah. Jadi kesempatan yang dulu sudah tidak terulang. Jadi cepatlah kalau ada kesempatan, ambil untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, ambil banyak keuntungan ya. Sebab keuntungan tidak akan terulang kembali kalau ada kesibukan ya, Jadi dengan kesibukan itu kita bisa terhalang untuk kesibukan dunia maksudnya, untuk mengambil keuntungan yang banyak. Makanya masa muda kemudian sempat ya, sebelum sibuk. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Yang ketiga sehat ya. Sehat sebelum sakit. Jadi mumpung sehat gitu ya. Apa saja di anggota badan kita yang sehat, cepat ambil keuntungan yang banyak. Sehat. Sebab kalau sakit nanti terbatas untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai keuntungan itu. Jadi sehat ini sangat berharga dari Allah. Kata Nabi di hadis itu ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia itu, sempat dan sehat. Jadi yang ketiga adalah nikmat sehat ya, sehat. Misalnya
mulut kita ini mumpung sehat, coba ngaji yang benar itu ya. Lepas aja ini suara itu, lepaskan suara. Misalnya ketika baca Quran gitu ya, lepaskan suara yang maksimal gitu, mumpung belum sakit gitu, ya. Bilang sin, lepaskan aja, kha gitu. Jangan padahal tidak sakit kitanya. Ini banyak ini yang kesehatan belum dimaksimalkan. Udah yang gampang-gampang, yang tidak butuh biaya itu seperti sehatnya mulut. Coba ketika ngomong itu, ketika baca Quran itu yang benar itu ya, ininya itu minimal makhrajnya aja dulu ini, yang jelas gitu ya. Misalnya bilang zai gitu ya, bilang ji apa itu. Jadi yang benar ya, mumpung sehat mulut kita ya. Itu juga anggota-anggota yang lain yang masih sehat. Tangan sehat misalnya, masih contoh baca Quran. Coba ketika baca Quran itu pegang dengan mantap gitu. Ini Quran kan kan, tapi pengen pegang duit pagah gitu ya. Gitu ya. Coba ketika pegang Quran, pegang yang mantap megangnya itu. Itu yang lain-lain juga ya, yang lain-lain anggota-anggota badan yang masih sehat, kita gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya untuk mengumpulkan keuntungan yang banyak. Iltanim kata Nabi itu. Kemudian yang kelima, wasihataka qabla sakamika. Yang keempat, sehat sebelum sakit ya udah. Kemudian yang kelima yaitu wahayataka qabla mautik ya. Mumpung hidup sebelum mati ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih hidup ke kita memang untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup ini untuk ibadah ya. Makanya segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah gitu ya. Niatkan ibadah, terutama yang maksudnya segala sesuatu yang baik-baik kita niatkan untuk ibadah ya, niatkan untuk ibadah. Sebab ibadah nanti tidak jadi kalau dari hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang buruk tidak bisa diniatkan ibadah. Misalnya hayang korupsi, badega bangun masjid, tidak bisa. Nih, tujuannya membangun masjid, tapi dari korupsi tidak bisa itu. Jadi hal-hal yang buruk itu tidak bisa jadi ibadah dengan niat yang baik. Tetap aja kalau hal yang buruk tetap buruk walaupun diniatkan baik ya. Jadi yang buruk itu tidak bisa diniatkan kebaikan. Jadi yang baik-baik atau yang mubah-mubah niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang mubah-mubah gitu ya, yang banyak mungkin lewat dari niat kita ya. Misalnya yang muda-muda kan banyak melakukan yang mubah-mubah ya, olahraga gitu. Kan mubah itu boleh saja ya. Niatkan aja baik. Kenapa olahraga? Biar kuat nanti sholat gitu aja. Udah olahraganya juga ibadah itu. Jadi biar tidak sia-sia maksudnya. Tidak sia-sia. Kenapa makan ini makan itu ya? Ya biar kuat badan, biar kuat ibadah gitu aja. Jadi makannya yang banyak itu nanti ibadah itu. Jadi niatkan ibadah aja biar tidak sia-sia ya. Jadi kata Nabi ada 5 disuruh kita ambil banyak keuntungan dari Nabi. Pertama, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, masa sehat sebelum sakit, sempat sebelum sibuk. Yang ketiga, masa sehat sebelum sakit ya. Yang keempat,
hidup sebelum mati. Yang kelima, yang terakhir, wa ghinaka qabla fakrik, ya. Mumpung kaya sebelum datang masa fakir, miskin, sebelum bangkrut. Jadi yang oleh Allah diberi karunia kelebihan harta, cepat atur, ya, cepat atur, bukan cepat habiskan, cepat atur untuk kebaikan, ya, atur untuk kebaikan. Jangan terlalu banyak piknik lah, kira-kira bahasa gitu, ya. Tong serulin maksudnya. Jadi atur, maksudnya atur untuk yang lebih baik. Sebab begini, bukan tidak mau piknik saya ini. Itu kadang-kadang ada orang sering piknik, tapi di Bumina tak berbeas, benar tak? Coba, ada orang yang sering piknik tuh, sering piknik, tapi di rumahnya tidak punya beras, benar tak orang ini? Salah orang ini. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ini untuk harta, ya, kita banyak yang harus dievaluasi. Anak-anak mungkin semuanya rata-rata, ya, semuanya ini HP-nya Android. Itu Quran bagus enggak kalian punya itu? Ya, kita berpikir begini, ya, begitu. Jadi kan rata-rata nih punya HP Android itu, mungkin HP-nya kan bagus lah Android itu. Nah, fasilitas ibadah itu kita lengkap enggak punya. Ketika sholat punya kopiah tidak? Nih, ya. HP Android, tapi sholat tidak pakai kopiah, benar enggak? Nah, mulai tidak benar kita nih. Naudzubillah. Memang kita berpikir yang dipakai ibadah itu. Jadi HP Android, tapi ketika sholat pakai kaos, ya, benar enggak? Awas, ya. Ya, apalagi kaos yang gambaran, kita tinggi diberi, oke, menuju kampanye, dibatur itu. Padahal kalau Android itu, HP Android bukan dapat diberi, biasanya dapat berjuang beli sendiri. Jadi mati-matian ingin punya dengan harga yang mahal. Tapi ketika untuk ibadah, ngantosan kami dari batur menurut tadi contohnya teh, kaosnya gambaran yang diberi batur menuju kampanye, bukan dapat perjuangan untuk. Coba lihat kita ini, banyak sekali ini hal-hal yang sifatnya harta ini yang harus dikritik oleh kita ini. Naudzubillah. Jadi lihat aja, pokoknya yang dipakai fasilitas ibadah jangan kalah dengan fasilitas yang kita pakai untuk selain ibadah yang. Jadi misalnya fasilitas olahraga itu tidak boleh lebih baik daripada fasilitas yang kita pakai untuk ibadah. Banyak itu. Banyak kalau ibadah sembarangan pakaiannya, tapi kalau olahraga, aduh, ya. Apalagi yang sifatnya main-main itu, yang sifatnya apa? Hiburan, atau yang muamalah yang sifatnya mubah. Itu banyak yang urusan ibadah itu kalah dikasih fasilitas oleh kita. Maka ketika kita berkecukupan, kaya itu berkecukupan artinya kita ambil keuntungan yang banyak sebelum datang masa kefakiran, ya, masa kefakiran. Itu yang pertama, poin yang tiga, yang tadi itu. Yang terakhir, poin yang paling penting tadi ada doa yang mencakup untuk semua kebaikannya. Itu doa afiat namanya. Rasulullah pernah ditanya oleh pamannya, oleh Al-Abbas, ya, Al-Abbas. Rasulullah ditanya ketika menjelaskan salah satu waktu yang paling baik untuk berdoa adalah antara adzan dan qamat. Antara adzan dan qamat itu doa paling baik. Jadi sebelum qamat tuh, itu doa yang paling baik. Paman Nabi bertanya, yang sebaiknya dibaca waktu itu apa? Ya, bukan yang lain tidak boleh. Yang sebaiknya dibaca waktu itu apa? Waktu antara adzan dan qamat. Salil afiyah. Nabi singkat menjawab, mintalah pada Allah afiat waktu itu. Salil afiyah, mintalah afiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tadi dijelaskan afiat di harta, dijauhkan dari mara bahaya, dari
tenggelam, dari kehuruan, dari apa, afiat ketika tua, banyak tadi disebutkan afiat. Dan satu kata afiat itu. Jadi salah satu doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada pamannya, sampai waktunya ditunjukkan juga antara paman dan antara adzan dan paman adalah salil afiat. Mintalah, memohon afiat kepada Allah waktu itu. Ya karena tidak ada reaksi dari Nabi, ya kita tinggal bilang Allahumma inni as'alukal afiyah, ya. Itu aja. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu afiyah, ya. Afiyah, baik di harta nanti. Jadi nanti ringki di hati. Ingin afiat di harta, ingin afiat di umur, ingin afiat di dunia, ingin afiat di akhirat. Tadi dirinci. Pokoknya ingin afiat aja Gusti. Apalagi kalau kita rinci juga dengan yang umum, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Udah. Tapi tidak ada kata udah ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nanti ditambah lagi udah. Enggak ada udah, itu enggak ada. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan manfaat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan kita banyak karunia dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup diberi karunia, tapi mudah-mudahan ketika dapat karunia apapun dari Allah, mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kebaikan bagi kita. Dan mungkin ada kurang baiknya kita sering berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Kurang baik itu. Kalau urusan jelek dimudahkan gimana? Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam urusan yang baik. Mudah-mudahan. Jangan semua urusan. Ya. Oke, hesek dikampilkan ke Allah kumaha. Bingung dimudahkan ke Allah kumaha. Urusan bingung. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang penuh hikmah istilahnya di Al-Qur'an. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mudah-mudahan dapat hikmah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingan kita dalam hikmah itu. Amin ya rabbal alamin. Itu subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Deraskan seketik